Sepasang kekasih berangkat untuk perjalanan singkat dengan sebuah mobil van, tetapi mereka tidak pernah kembali. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Tanya Kallenborg lahir pada tanggal 7 Maret 1969 di Victoria, Kanada. Dia memiliki orang tua yang penyayang dan seorang kakak laki-laki yang sangat dekat dengannya. Sejak usia muda, Tanya mencintai binatang dan bahkan mempertimbangkan menjadi dokter hewan suatu hari nanti. Tanya juga ingin bepergian dan menjelajahi dunia. Saat SMA, Tanya pergi ke Paris bersama sahabatnya dan perjalanan itu membuat mimpinya untuk bepergian semakin kuat. Sesaat sebelum lulus SMA, ketika Tanya berusia 18 tahun, Tanya bertemu seorang pemuda bernama Jay Cook. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, tapi Jay lebih tua 2 tahun. Mereka bertemu melalui seorang teman setelah Tanya lulus sekolah dan segera mereka mulai berkencan. Setelah lulus SMA, Tanya mendapat pekerjaan di sebuah kafe untuk menabung uang untuk rencana ini. Tanya juga bekerja sebagai pejalan kaki anjing atau dog walker. Jay juga tidak kuliah setelah SMA. Jay membantu ayahnya dengan bisnis kecil keluarga, memasang sistem pemanas. Pada bulan November 1987, ayah Jay menerima pesanan, tetapi pemasok lokal tidak memiliki salah satu suku cadang utama. Salah satu tempat terdekat untuk membelinya adalah di kota Seattle di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ayah Jay memutuskan akan lebih cepat dan murah untuk mendapatkan suku cadang itu sendiri daripada memesannya melalui kurir. Namun ayah Jay dibanjiri pekerjaan dan dia tahu dia tidak dapat memasukkan perjalanan itu ke dalam jadwalnya. Jadi ayah Jay meminta putranya untuk pergi ke Seattle dan Jay setuju. Jay ingin membantu bisnis ayahnya, tetapi Jay juga bersemangat untuk alasan lainnya. Jay memutuskan untuk mengundang Tanya, mengetahui Tanya mungkin akan menikmati perjalanan itu. Pada saat itu, mereka telah berpacaran selama 6 bulan. Tetapi hubungan mereka tidak terlalu serius. Jay berharap perjalanan itu akan mengubahnya dan membuat mereka menjadi lebih dekat. Seperti yang Jay harapkan, Tanya segera setuju. Mereka berencana meninggalkan kota Victoria di pagi hari dan sampai ke kota Seattle di malam hari, dan mereka kembali keesokan harinya. Ayah Jay memberinya mobil van dan uang untuk memesan kamar hotel untuk bermalam. Namun Jay dan Tanya memutuskan untuk menyimpan uang itu dan hanya tidur di dalam mobil van. Ayah Jay juga memberi Jay sebuah cek sebesar $700 untuk membeli suku cadang dan beberapa ratus dolar untuk pengeluaran lainnya. Karena kota Seattle relatif dekat dengan Victoria, pasangan itu harus naik 2 kapal feri terlebih dahulu untuk bisa sampai ke Amerika Serikat dan untuk menyeberang teluk dekat Seattle. Pada pagi hari tanggal 18 November, pasangan itu masuk ke dalam mobil van dan menuju ke kapal feri pertama yang akan membawa mereka ke pelabuhan Port Angeles. Tapi Tanya dan Jay tidak pernah muncul. Keluarga mereka segera menjadi khawatir setelah mengetahui jadwal kapal feri dan menyadari pasangan itu tidak naik feri itu. Jay dan Tanya seharusnya sudah di rumah saat ini. Namun orang tua mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tanya dan Jay mungkin saja memutuskan untuk menjelajahi dan menikmati pemandangan yang indah di sepanjang jalan, menyebabkan mereka ketinggalan kapal feri di Port Angeles.
Seiring berjalannya waktu dan masih tidak ada tanda-tanda dari mereka, orang tua Tanya menelpon orang tua Jay. Pada sore harinya, mereka sangat khawatir sesuatu yang buruk terjadi. Jay dan Tanya tidak kembali ke rumah pada penghujung hari, dan keesokan harinya, orang tua mereka pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Namun polisi setempat memutuskan tidak ada alasan untuk melakukan pencarian menyeluruh. Tanya berusia 18 tahun dan Jay berusia 20 tahun. Tidak ada bukti langsung bahwa mereka telah disakiti atau menjadi korban kejahatan. Polisi berasumsi pasangan itu pergi untuk berpetualang dan menyuruh orang tua mereka untuk menunggu beberapa hari lagi. Tentu saja orang tua mereka tidak puas dengan tanggapan ini, namun polisi menolak memulai pencarian. Pada saat itu orang tua Tanya dan Jay yakin mereka tidak akan memutuskan memperpanjang perjalanan selama beberapa hari karena Jay harus melakukan pekerjaan penting untuk bisnis ayahnya. Dan Jay tidak pernah begitu tidak bertanggung jawab sebelumnya. Jika mereka memang memutuskan untuk memperpanjang perjalanan mereka, setidaknya mereka akan menelpon keluarga mereka lewat telepon umum yang banyak terdapat di sepanjang rute mereka. Akhirnya ayah Tanya memutuskan untuk memulai pencarian sendiri. Terlebih dahulu, dia dan orang tua Jay mengetahui anak-anak mereka tidak pernah mengambil suku cadang di pemasok di Seattle. Pemasok itu mengatakan bahwa dia telah menunggu Jay dan Tanya selama beberapa jam, tetapi tidak seorang pun yang muncul. Berikutnya, ayah Tanya berkendara di sepanjang rute ke kota Seattle. Ini tidak membuahkan hasil apapun. Dia menghubungi perusahaan swasta dan menyewa helikopter dan pilot untuk mensurvei daerah di sepanjang rute dari udara. Namun ini juga tidak menghasilkan apapun. Sebagian area itu ditutupi oleh hutan lebat sehingga sulit untuk menemukan apapun. Setelah itu, ayah Tanya membuat selebaran dengan informasi tentang hilangnya mereka dan pergi ke Seattle untuk memasangnya di jalan-jalan. Dan Departemen Polisi setempat akhirnya menangani kasus ini dengan serius. Namun mereka masih percaya bahwa Tanya dan Jay hanya menghabiskan waktu bersama di suatu tempat dan pada akhirnya pulang. Polisi setempat hanya menghubungi rekan-rekan mereka di kota Seattle, memberikan deskripsi mobil van dan informasi tentang Tanya dan Jay, meminta polisi Seattle memberitahu polisi Victoria bila ada yang melihat Jay dan Tanya. Pada tanggal 24 November 1987, 5 hari setelah mereka menghilang, seorang laki-laki pergi berjalan-jalan ke hutan dekat kota kecil sekitar 144 km di sebelah utara kota Seattle. Sambil berjalan di sepanjang jalan di dekat tanggul menuju ke hutan, dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di bawah pohon. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah tubuh manusia dan segera menelpon polisi. Polisi yang tiba di lokasi menemukan jasad wanita muda, pakaiannya hilang sebagian, tangan diikat, dan ada luka senpi di kepalanya. Petugas menentukan korban telah dihabisi di tempat lain karena hampir tidak ada darah di dekat tubuhnya. Tidak ada identitas di dekat korban, sehingga polisi melihat daftar wanita yang hilang di daerah tersebut. Polisi menyimpulkan bahwa korban cocok dengan deskripsi Tanya Keilenborg dan menghubungi ayah Tanya. Ayah Tanya pergi ke kamar mayat dan mengkonfirmasikan bahwa jasad itu adalah memang putrinya. Polisi mengetahui Tanya telah bepergian bersama Jay yang keberadaannya masih belum diketahui.
mobil van J juga hilang sehingga penyelidik mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan J. Keluarga J menolak untuk percaya bahwa J dapat melakukan hal seperti ini. Keluarga J bersikeras bahwa J tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan J mencintai Tanya. J juga tidak memiliki senpi dan tidak akan dapat dengan mudah membelinya. Ketika polisi berusaha menemukan J, polisi mendapat telepon lagi. Seorang bartender dari kota Bellingham di Washington, sekitar 29 km dari jasad Tanya ditemukan, pergi keluar dan dia melihat sebuah dompet dan kunci. Ketika dia membuka dompet itu, dia menemukan tanda pengenal dengan nama Tanya van Cuylenborg. Pada awalnya dia tidak menelpon polisi, malah dia membawa semua barang itu ke dalam bar. Dia berpikir pemilik barang itu akan kembali mengambilnya. Tetapi setelah dia melihat berita televisi tentang pembunuhan Tanya, dia segera menelpon 911. Detektif menggeledah daerah sekitar bar dan menemukan beberapa plastik zip tie yang identik dengan yang ditemukan diikat di tangan Tanya di bawah teras belakang. Polisi juga menemukan sarung tangan plastik dan kotak peluru yang setengah kosong. Tetapi tidak hanya itu, salah satu petugas memperhatikan ada mobil van diparkir di dekatnya. Dan polisi dengan cepat menentukan bahwa itu adalah kendaraan yang sama yang Tanya dan J tumpangi. Di dalam mobil van itu terjadi kekacauan total, semuanya berserakan dan rusak. Ada banyak kwitansi yang dapat membantu merekonstruksi rute yang ditempuh Tanya dan J dan tiket kapal feri. Ini menunjukkan bahwa pasangan ini memang berhasil sampai ke Seattle, Amerika Serikat, dan sesuatu yang mengerikan terjadi pada mereka di sana. Detektif juga memperhatikan bahwa kamera Tanya yang Tanya bawa dalam perjalanan itu hilang dari van. Karena kamera itu juga tidak ditemukan dekat jasad Tanya juga, detektif berspekulasi bahwa si pembunuh mungkin telah mengambilnya. Bagian dalam mobil van berlumuran darah. Para ahli forensik mengumpulkan sampel-sampel ini dan mengirimkannya ke laboratorium. Pada saat itu analisis DNA baru dimulai digunakan dalam kriminologi. Itu telah membantu menyelesaikan beberapa kasus. Laboratorium di Seattle melakukan analisis dan menemukan 3 sampel darah Tanya, J, dan pria tidak dikenal. Karena database DNA FBI belum ada, adalah tidak mungkin mengidentifikasi orang ketiga ini tanpa perbandingan langsung. Detektif menyadari bahwa J kemungkinan besar tidak terlibat dalam pembunuhan dan berhenti sebagai tersangka utama. Timbul pertanyaan, apakah J masih hidup dan di manakah dia? Tidak butuh waktu lama menemukan jawabannya. Pada tanggal 26 November, sekelompok teman pergi berburu hanya 25 km dari Seattle. Saat mereka berjalan di dekat jembatan di atas sungai kecil, mereka melihat tubuh manusia di semak-semak dan mereka melaporkannya kepada polisi. Polisi dengan cepat mengidentifikasi jasad itu adalah J. Cook. Tubuhnya menunjukkan berbagai memar, menyebabkan kematiannya tampaknya pencekikan. Melihat kekejamannya, detektif menduga pelaku mengenal J dan memiliki motif pribadi. Detektif berteori bahwa J dihabisi lebih dahulu karena jasad J ditemukan lebih dekat ke Seattle. Pelaku kemudian membawa Tanya di mobil van hampir ke perbatasan Kanada dan menghabisinya, dan meninggalkan jasad Tanya di area berhutan. Ahli medis menemukan bahan biologis pria di jasad Tanya, dan analisis DNA menunjukkan bahwa bahan biologis itu milik pria yang sama yang darahnya ada dalam van.
namun identitasnya tidak diketahui. Penyelidik mencoba membangun kembali rute perjalanan pasangan itu. Tanda terima transaksi yang ditemukan dalam mobil van membantu detektif membangun perkiraan garis waktu. Setelah Tanya dan Jay naik feri dari Victoria ke pelabuhan Port Angeles, mereka berhenti di toko untuk membeli makanan. Kemudian mereka menuju ke Seattle, tetapi Jay rupanya salah belokan untuk rute terpendek. Hal ini didukung dari tanda terima dari toko sebuah kota kecil di Hoodsport dan kesaksian dari karyawan toko yang melihat pasangan muda yang cocok dengan deskripsi korban. Pasangan itu menanyakan arah untuk ke feri penyeberangan. Karyawan itu mengamati ada seorang pria berjas hujan coklat sedang mengikuti pasangan itu. Pria itu memasuki toko tak lama setelah pasangan itu dan pergi setelah pasangan itu pergi. Tapi karyawan itu tidak melihat kemana pria itu pergi berikutnya. Tanda terima berikutnya menunjukkan Tanya dan Jay telah mengunjungi sebuah toko di sebuah kota kecil bernama Allen. Setelah itu mereka mencari feri dekat Seattle dan membeli tiket. Beberapa saksi melihat pasangan itu di lokasi ini, tetapi detektif tidak bisa melacak pergerakan mereka setelah titik tersebut. Penyelidik mulai menyelidiki beberapa orang di Seattle yang sebelumnya pernah dihukum karena kejahatan kekerasan, mencoba mencari tersangka. Tapi upaya polisi tidak menghasilkan apapun. Detektif curiga pelaku pernah melakukan kejahatan serius sebelumnya. Tampaknya pelaku telah mengikuti pasangan ini beberapa waktu dan berhasil menculik mereka begitu pasangan itu mencapai kota Seattle. Perlu disebutkan bahwa ahli forensik menemukan beberapa sidik jari di mobil van yang bukan milik Tanya dan Jay. Namun mereka meragukan bahwa sidik-sidik jari itu milik pembunuh karena pelaku menggunakan sarung tangan. Sidik jari ini tidak ada di database manapun. Pada bulan Desember 1987, sebulan setelah pembunuhan, keluarga Tanya dan Jay mulai menerima surat dari kantor pos dari seseorang yang mengklaim sebagai pembunuh, yang mengirim pesan-pesan pengakuan pembunuhan, yang mengejek keluarga korban dan mengatakan mereka tidak akan pernah menangkap pelaku. Penyelidik mencoba mencari pelaku, namun sangat sulit pada masa itu karena belum ada CCTV. Polisi hanya bisa menentukan dari kota mana surat-surat itu dikirim. Surat tersebut berdatangan secara teratur, seringkali selama liburan, membuat keluarga korban menderita. Polisi menemukan surat itu dikirim dari berbagai kota dan negara bagian. Kasus-kasus besar tidak jarang orang-orang menyiksa keluarga korban dengan surat palsu dan mengaku sebagai pembunuh. Sejak saat itu, tidak ada kemajuan dari kasus ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 2003, kasus ini dibuka kembali. Detektif memasukkan sampel DNA ke basis DNA FBI, namun tidak ada kecocokan. Namun detektif percaya bahwa pelaku memiliki sejarah kriminal yang panjang, namun belum pernah ditangkap polisi, atau pelaku pernah ditangkap sebelum pengambilan sampel DNA menjadi wajib. Pada tahun 2010, kasus ini ditampilkan di program televisi nasional populer, menghasilkan banyak petunjuk baru. Satu penelpon menyebutkan bahwa dia mungkin tahu identitas orang itu yang mengirim surat kepada keluarga korban. Petunjuk ini menunjuk kepada pria berusia 78 tahun dari Seattle. Polisi mulai menyelidikinya. Ternyata pria ini sudah sering bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun, dan lokasinya cocok dengan kota asal dari mana surat-surat itu dikirim. Detektif menyimpulkan bahwa pria itu memang menulis surat-surat itu, tapi tidak ada hubungan dengan pembunuhan sebenarnya.
bapak tua itu jelas menderita masalah kesehatan mental yang parah, dan DNA-nya tidak cocok dengan darah dan bahan biologis yang ditemukan di tubuh Tanya. Kasus ini menjadi kasus dingin untuk beberapa tahun lagi. Pada tahun 2018, detektif mengetahui tentang Parabon, yaitu perusahaan yang menawarkan untuk membuat sketsa pelaku berdasarkan sampel DNA. Ahli Parabon membuat sketsa perkiraan pembunuh dalam beberapa usia berbeda, dan polisi menyebarkannya ke media, berharap seseorang mungkin mengenal pria tersebut. Namun, tidak membuahkan hasil. Namun penyelidik menolak untuk menyerah. Penyelidik mencoba metode lain, yaitu silsilah genetik. Ahli Parabon menggugah sampel DNA pembunuh ke database publik dan mulai mencari kerabat jauh pelaku. Segera ahli menemukan sepupu kedua pembunuh. Segera mereka mengidentifikasi kemungkinan sepupu kedua pembunuh dan mulai menelusuri silsilah keluarganya. Mereka mencari pria yang tinggal di Seattle atau sekitarnya pada tahun 1987 dan cocok dengan semua kriteria termasuk umur. Dengan bantuan sepupunya, polisi dapat mengidentifikasi tersangka utama. Dia adalah pria bernama William Talbot, berusia 55 tahun dan bekerja sebagai supir truk sebelum menangkapnya. Polisi perlu memastikan bahwa DNA pembunuh cocok dengan DNA William. Penyelidik mengawasi William selama beberapa hari, dan akhirnya mereka mengambil cangkir kopi yang William buang, air liur dari cangkir yang menyediakan profil DNA cocok dengan DNA pembunuh. Pada pertengahan bulan Mei 2018, 30 tahun setelah pembunuhan, penyelidik akhirnya menangkap William. William menyangkal keterlibatan apapun. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Persidangan dimulai tahun 2019. Pengacara mencoba menantang bukti utama, yaitu DNA. Pengacara berargumen bahwa bahan biologis pada tubuh Tanya mungkin oleh hubungan suka sama suka. Pengacara menunjukkan bahwa penuntut tidak punya bukti yang langsung menghubungkan William melakukan pembunuhan. Namun jaksa memiliki argumen yang kuat, seperti yang kita ingat. Pada tahun 1987, ahli menemukan sidik jari di mobil van yang tidak cocok dengan sidik jari Tanya dan Jay, dan tidak cocok dengan seorang pun pada saat itu. Sekarang ahli membandingkan sidik jari ini dengan William, dan mereka cocok. Bukti lain datang dari teman William. Dia bersaksi melihat mobil van coklat di luar rumah William pada tahun 1987, yang jelas bukan milik William. Ini mungkin William mengemudikan van itu ke rumahnya. Meskipun tidak jelas ini sebelum atau sesudah pembunuhan. William tinggal hanya beberapa mil dari tempat jasad Jay ditemukan, menunjukkan William akrab dengan area tersebut. Tidak ada satupun kerabat William menghadiri persidangan, namun mereka cukup membagi informasi dengan penyelidik. Jaksa berteori bahwa William telah meminta tumpangan pada Tanya dan Jay ke Seattle dengan alasan tertentu. Begitu mereka tiba di kota itu pada malam hari, William menggunakan senpi untuk memaksa mereka berkendara ke daerah terpencil. William menghabisi mereka di lokasi berbeda, membuang barang-barang Tanya di kota lain, dan luput dari radar polisi selama 30 tahun. Tanpa pengakuan William, adalah mustahil mengetahui rincian kejahatan. Tapi bukti substansial, tidak seorang pun yang meragukan kesalahan William. Persidangan berakhir pada bulan Juni 2019. William dinyatakan bersalah atas pembunuhan ganda. Dia menerima 2 kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Namun masalah lain muncul setelah persidangan. Pengacara William mengajukan banding, menyatakan juri telah bias terhadap terdakwa yang pengacara menganggap melanggar hak konstitusional William dan membuat para juri tidak layak untuk menjalankan tugas. Hal ini membuat hakim membatalkan hukuman William pada tahun 2021, memberi William hak untuk diadili ulang. Namun pada tahun 2022, persidangan yang lebih tinggi membatalkan keputusan ini, meneguhkan hukuman awal. Kemungkinan William terlibat dalam kejahatan lain masih belum ada kejelasan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya, dan selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun juga. Kasihan korban masih sangat muda, 20 tahun, dan masih belum berpengalaman berkendara jauh tanpa pengawasan orang yang lebih tua. Bila suka ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan like, tekan juga loncengnya untuk cerita terbaru dari saya.